Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, pejuang skripsi, pejuang tugas akhir, tesis dan lain sebagainya. Berjumpa lagi dengan saya Pak Safwan, di video kali ini. Saya akan membahas tentang beberapa website ya atau beberapa sumber yang dapat teman-teman akses gitu untuk mendapatkan referensi ya. Referensi ini baik jurnal, buku dan lain sebagainya. Untuk kepentingan apa saja banyak ya, ya terutama misalkan untuk tugas akhir, skripsi, tesis, atau juga misalkan referensi-referensi untuk menulis artikel, buku dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa mengambil referensi dari website-website yang kredibel ini, teman-teman. Oke, jadi ada beberapa yang sebenarnya banyak ya teman-teman. Banyak sekali website-website yang teman-teman dapat gunakan gitu ya atau akses untuk menghasilkan untuk mendapatkan jurnal misalkan dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya ada juga di situ ada kerumitan ya sedikit tentang ada yang open access, ada yang juga tidak bisa atau ada yang bisa di-download, ada juga yang harus berbayar dan lain sebagainya ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu tentang website ini gitu ya. Namun untuk saat ini teman-teman saya akan berikan saran gitu ya atau referensi dari saya sendiri ya. Ini website mana sih yang sering kita gunakan ya, karena mungkin mudah ya dan atau banyak artikel yang ada di sana atau jurnal yang teman-teman bisa dapatkan seperti itu. Jadi tidak semua ya, ada sebenarnya banyak sekali gitu, tapi ini beberapa yang sering saya gunakan ya secara pribadi, baik untuk skripsi saya, tugas akhir saya dulu ketika belajar teknik kimia ya, dan juga pas ketika tesis ya, tesis saya gitu yang sering saya gunakan seperti itu. Oke, nanti teman-teman bisa lihat di di video ini gitu ya. Nanti kita akan tampilkan juga contoh tampilan dari website tersebut ya. Walaupun nanti secara detail saya akan jelaskan satu persatu di video-video selanjutnya seperti itu. Yang pertama, teman-teman kalau pernah dengar tentang DOAJ gitu ya, DOAJ gitu atau Directory of Open Access Journal gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, bisa dilihat jenisnya seperti ini. Nah, ini juga sering kita gunakan untuk mencari jurnal internasional, baik internasional maupun nasional ya, teman-teman. Tetapi memang kalau pribadi saya sendiri itu memang tidak terlalu sering menggunakan DOAJ seperti itu. Yang selanjutnya itu ada namanya ResearchGate gitu. ResearchGate ini memang sama ya, sebenarnya sama saja ya, ini untuk searching jurnal dan lain sebagainya. Tapi ResearchGate ini biasanya kita buat akun juga ya, sama sebenarnya, buat akun dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga bisa biasanya di sini ada kelebihan sedikit ya. Kalau misalkan kita searching tentang judul tertentu ya, di ResearchGate ini, kemudian kadang kita dapat yang langsung bisa di-download ya, ada juga yang tidak bisa. Nah, yang tidak bisa ini kalau kita sudah memiliki akun, teman-teman bisa meminta atau merequest gitu ya artikelnya ke penulisnya langsung seperti itu. Nah, nanti teman-teman saya akan jelaskan pada video yang lain gitu ya, bagaimana cara meminta request jurnal yang kita inginkan ya, sesuai dengan judul yang sudah kita ketik di bagian ResearchGate tersebut gitu. Dan tadi kita sudah tampilkan di samping. Kemudian selanjutnya teman-teman kalau paling sering kita dengar itu ya, ini yang saya sering gunakan ya juga ketika saya mencari jurnal, terutama memang jurnal nasional ya atau dalam negeri Indonesia gitu. Kita biasanya menggunakan Google Scholar ya. Google Scholar itu kalau bahasa Indonesianya Google Cendekia gitu. Nah, teman-teman bisa dilihat di samping seperti ini, Google Cendekia. Nah, ini yang sering kita gunakan ya, atau biasanya untuk yang mengerjakan skripsi atau buku ya, buku-buku ringan misalkan, dapat jurnalnya itu mudah di sini ya, teman-teman. Dan biasanya kita kalau klik di bagian kita searching gitu ya, searching di bagian searching lainnya gitu ya, teman-teman langsung nanti bisa sesuai dengan keyword yang kita masukkan tuh keluar beberapa jurnal, dan itu nanti ada di sampingnya itu
bisa terlihat PDF, misalkan tulisannya PDF atau apa ya, Word, saya lupa ya, ada PDF. Nah itu bisa dilihat seperti ini teman-teman. Nah nanti di sampingnya itu ada biasa tulisan PDF dan lain sebagainya. Nah itu bisa langsung di download ya. Walaupun juga banyak juga yang ya tidak bisa juga kita download ya teman-teman. Nah solusinya tadi seperti di ResearchGate itu, kita bisa request gitu ke penulisnya, itu bisa meminta gitu untuk diberikan dokumen tersebut, tapi dengan alasan tertentu ya, teman-teman bisa chat gitu. Yang terakhir teman-teman, untuk tesis ya, kalau yang internasional nih, khusus internasional ya, yang sering kita gunakan itu teman-teman kalau sering dengar tentang ScienDirect. Nah ini website yang banyak open access ya, tapi nggak dulu ya, tapi sekarang saya lihat juga tidak terlalu banyak yang open access teman-teman. Jadi banyak yang berbayar ya teman-teman. Tapi kalau dulu ya, dulu karena kami di Gajah Mada itu ketika membuat tesis itu UGM itu membayar ke ScienDirect, sehingga kita bisa dapatkan jurnal-jurnal yang kita inginkan ya, yang close access ya, itu tidak bisa diambil, itu biasanya sudah terbuka seperti itu ya, dengan menggunakan akun UGM ya, email UGM seperti itu. Tapi kalau sudah keluar dari UGM ya, karena emailnya ditutup ya, tentu kita tidak bisa lagi mendapatkan. Walaupun ya ada cara-cara jalan pintas gitu ya, dengan website tertentu gitu, yang nanti saya bisa jelaskan di video selanjutnya. Teman-teman bisa ikuti video ini, saya akan ajarkan bagaimana cara mengambil artikel-artikel di ScienDirect ini, sehingga kita bisa mendapatkan dengan jalan pintas seperti itu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Tampilannya tadi kita sudah berikan di setiap penjelasan websitenya. Semoga bermanfaat teman-teman, karena ini adalah website-website yang paling sering saya gunakan ya pribadi ketika membuat jurnal, baik international jurnal dan juga tugas akhir dan lain sebagainya. Saya menggunakan website-website seperti ini ya. Walaupun ada juga yang banyak ya saya gunakan, tapi yang tidak terlalu intens. Ini yang paling intens itu yang saya jelaskan tadi. Ada juga teman-teman kalau pernah dengar Springer gitu ya. Nah itu sering, tapi yang paling banyak memang yang ini seperti itu. Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Jangan lupa mengikuti video selanjutnya, dan karena nanti kita akan menjelaskan tentang website-website tersebut secara mendetail satu persatu teman-teman. Oke, teman-teman, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, kemudian di like, komen, boleh komen untuk bertanya atau merequest apa yang harus nanti saya akan bisa berikan gitu ya. Misalkan ada teman-teman membutuhkan solusi, nanti kita bisa gunakan kita bisa lihat di komennya. Jangan lupa juga di share sehingga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain ya teman-teman. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap mengikuti video kami. Sampai jumpa, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.